Ya Sobat Telur, film yang akan Mince bahas kali ini bercerita tentang seorang arsitek terkenal yang bertemu dengan seorang gadis muda tak dikenal dalam perjalanannya ke Bandara Paris. Gadis tak dikenal itu terus mengganggunya dengan menceritakan 3 kisah padanya yang membawa kita pada akhir cerita tak terduga. Gimana ceritanya? Mari kita bahas. Oh ya, buat sobat yang butuh penjelasan dengan apa yang terjadi dalam cerita film ini, terus tonton sampai akhir dan jangan di skip karena penjelasannya langsung Mince sertakan di akhir video. Cerita dibuka dengan menampilkan seorang arsitek terkenal bernama Jeremy yang sedang melakukan konferensi peluncuran bukunya di hadapan penggemarnya di Paris. Dalam pidatonya, Jeremy menyampaikan bahwa kata sempurna adalah sebuah kata yang selalu diulang-ulang oleh dosennya di bangku kuliah. Karenanya, kata sempurna menjadi sangat melekat pada karya-karya rancangan dan kehidupan sehari-hari Jeremy. Narasi itu menjadi penutup dalam pidato Jeremy di hadapan tamu undangan yang hadir sob. Begitu memukaunya pidato Jeremy hingga para hadirin berlomba-lomba meminta berfoto bersama Jeremy. Selepasnya, di bawah guyuran hujan, Jeremy bergegas menuju ke bandara untuk melanjutkan penerbangan ke kota Warsawa dengan menggunakan taksi. Belum jauh berjalan, tiba-tiba seorang gadis remaja mengetok jendela taksinya meminta tumpangan menuju ke bandara. Tidak tega melihat remaja itu kehujanan dan mengingat tujuannya yang sama, Jeremy pun akhirnya mempersilahkan gadis itu ikut bersamanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Texer dan mengaku berasal dari Belanda. Namun belum jauh taksi berjalan, Texer meminta agar taksi kembali ke lokasi semula karena barang-barangnya tertinggal. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan selama perjalanan itu, Texer terus menceritakan tentang namanya yang unik dan asalnya yang dari Belanda. Setiba di bandara, Jeremy pun bergegas meninggalkan Texer. Namun sayang, ternyata Jeremy tertinggal pesawatnya. Ia pun segera menuju ke ruang tunggu VIP untuk menunggu penerbangan selanjutnya. Jeremy terkejut saat Texel ternyata kembali menegurnya dan mengaku bahwa ia pun tertinggal penerbangan sama seperti Jeremy. Agak terganggu, Jeremy menanyakan siapa sebenarnya Texel dan apa mau Texel darinya. Texel kembali mengulang bahwa namanya adalah Texel dan berasal dari Belanda. Meski kesal, ya mau nggak mau, Jeremy akhirnya meladeni Texel yang sepertinya memaksanya untuk bercakap-cakap dengannya. Jeremy akhirnya memberitahu Texel bahwa dirinya adalah seorang arsitek. Dan sambil mengajak Texel melihat market plan yang berada di tengah hall ruang VIP, Jeremy pun bercerita bahwa bandara Paris di mana saat ini mereka berada adalah merupakan hasil karya Jeremy 20 tahun silam. Texel mengagumi hasil karya Jeremy tersebut dan menawarkan Jeremy untuk ikut minum bersamanya sebagai permintaan maaf Texel telah membuat Jeremy ketinggalan pesawat. Nah, saat Jeremy hendak menyusul Texel, wajah Jeremy itu tertegun memandang market plan yang tiba-tiba terdapat bercak merah pas di posisi di mana ia berada. Sampai sini sob, Mince makin tertarik melanjutkan nontonnya sob. Secara tatapan Jeremy itu saat melihat bercak merah di market plan itu tampak misterius gitu loh. Nah, pasti ada sesuatu deh. Oke, kita lanjutkan. Sambil menikmati minuman, Texel mencoba menarik perhatian Jeremy dengan menanyakan apakah Jeremy pernah menghilangkan nyawa seseorang. Jeremy terkejut mendengarnya sob. Texel pun lalu melanjutkan bahwa sewaktu ia kecil, ia pernah melakukan pembunuhan. Jika Jeremy tertarik, maka ia akan menceritakan kisah masa kecilnya yang akan Texel bagi dalam 3 cerita. Cerita pertama bertema menjijikkan, cerita kedua bertema menyeramkan, dan cerita ketiga berakhir dengan cinta. Meski Jeremy merasa jijik, akan tetapi tawaran mendengarkan cerita Texel itu cukup menarik perhatiannya sob. Texel pun meminta agar di saat Texel bercerita, Jeremy memejamkan matanya lalu mencoba untuk membayangkan dan masuk dalam ceritanya.
Jeremy pun lalu mulai menutup matanya untuk mencoba masuk ke dalam cerita Texel. Dan mulailah Texel menceritakan cerita pertamanya. Saat itu Texel berusia 10 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah motor kecil yang sumpek bersama ibu dan ayah sambungnya serta 3 ekor empus peliharaan mereka. Texel tak menyukai masakan ibunya karena ibu Texel tidak pandai memasak. Karenanya, di saat makan, ia sering diam-diam membuang makanan dalam mulutnya. Dan jika ayah sambungnya mengetahuinya, maka ayahnya Adapun ibunya akan menghukumnya menyiapkan makanan empus yang bagi Texel sangat menjijikkan. Suatu hari, Texel mulai kesal dengan hukuman itu, hingga akhirnya dengan rakusnya ia memakan makanan empus yang dibuatnya. Jeremy yang begitu menjiwai cerita Texel mengatakan bahwa ia dapat seolah-olah berada dalam situasi Texel saat itu. Suasana perumahan yang Texel ceritakan hampir sama seperti lingkungan rumahnya di masa kecilnya. Namun cerita Texel memakan makanan empusnya sungguh menjijikkan baginya. Texel berkata bahwa ia tidak tahu mengapa ia harus memakan makanan empus itu. Tapi setahu Texel, setiap orang pasti memiliki hati nurani yang disebut Texel dengan musuh batin. Dan saat itu, musuh batin Texel lah yang menyuruhnya memakannya. Sambil makan, Texel melanjutkan ceritanya dengan cerita kedua. Saat itu, Texel berumur 12 tahun dan memiliki seorang sahabat bernama Felin. Felin adalah seorang gadis yang pintar, baik, cantik, dan lucu. Felin juga menonjol di kelas balet. Karenanya, Felin sangat populer di sekolah mereka. Sementara itu, Texel sendiri seorang yang lemah dan sering sakit-sakitan. Karenanya, lambat laun Texel tidak bisa menerima kesempurnaan Felin. Texel makin membenci Felin karena Felin memiliki keluarga yang mencintainya dan memiliki rumah yang indah. Hingga pada suatu malam, di saat kedua orang tuanya sedang bertengkar di luar rumah, Texel mengurung diri di kamarnya. Entah bagaimana, saat itu kebencian Texel pada Felin makin memuncak, hingga akhirnya ia melakukan sebuah ritual doa untuk menghilangkan nyawa Felin. Keesokan paginya, guru wali kelas Texel mengabarkan kepada seluruh kelas bahwa teman mereka Felin telah tiada. Felin tewas secara mendadak karena serangan jantung. Mendengar cerita kedua Texel ini, Jeremy berkomentar bahwa waktu kecil ia juga memiliki teman baik bernama Frank. Frank juga populer di sekolah Jeremy karena ia kapten di tim rugby sekolah Jeremy. Menurut Jeremy, tewasnya Felin bukanlah kesalahan Texel. Karena tidak mungkin seseorang tewas hanya karena sebuah ritual doa. Namun Texel bersikeras bahwa tewasnya Felin sahabatnya adalah karena dirinya, yaitu karena dorongan kuat kebenciannya atau musuh batinnya. Bayangan Texel yang memakan makanan empus dan ritualnya muncul di kepala Jeremy. Jeremy mulai merasa muak dan memilih meninggalkan Texel karena tidak nyaman dengan cerita Texel tentang kematian. Jeremy bergegas menuju ke toilet pria untuk menenangkan pikirannya. Gak disangka, Texel ternyata ikut masuk ke toilet pria. Melalui bawah bilik toilet, Jeremy melihat sepatu Texel dan tingkah aneh Texel yang memainkan pisau lipatnya. Kembali ke ruang tunggu, Jeremy segera mengecek foto-foto saat di konferensi peluncuran bukunya karena ia menduga Texel mungkin adalah penggemarnya yang hadir di acara itu. Betul saja sob, ia menemukan Texel di salah satu foto dengan memakai sepatu yang sama. Tapi anehnya, setelah Jeremy mengirimkan foto itu pada panitia acara untuk mengecek identitasnya, panitia malah bilang wanita di foto itu tercatat bernama Alice, bukan Texel. Jeremy makin penasaran dengan sosok Texel dong sob. Sama seperti Mince, analisa Mince sudah kemana-mana ini. Nah, pas kebetulan Texel datang tiba-tiba lagi dengan terus berusaha menarik perhatian Jeremy agar Jeremy mau mendengarkan cerita ketiga Texel. Jeremy meminta Texel untuk menunjukkan dahulu pasportnya untuk meyakinkan Jeremy tentang identitasnya. Karena Jeremy mulai mengerti mengapa Texel selalu mengulang-ulang menyebut nama dan asalnya yang dari Belanda.
Karena menurut Jeremy, suatu kebohongan yang terus diulang-ulang pada akhirnya akan menjadi sebuah pembenaran. Dan Jeremy yakin Texel sedang berusaha meyakinkan Jeremy dengan kebohongannya. Texel pun lalu menunjukkan pasportnya. Ternyata benar sob, kalau gadis itu bernama Texel. Ya makin bingunglah Jeremy. Sedangkan Mince makin tertarik ngikutin dong. Sesuatu yang mind blowing di akhir cerita makin kelihatan ini sob. Dengan kesal meski jadi makin kepo juga, Jeremy akhirnya mau mendengarkan kelanjutan cerita Texel. Dan mulailah Texel menceritakan cerita ketiganya. Akhirnya hari-harinya yang pahit mendorong Texel lari ke Paris untuk hidup jauh dari keluarganya. Pada suatu hari, di sebuah pemakanan umum di Paris, Texel melihat seorang wanita cantik dan berusaha mendekatinya, tapi nggak berhasil. Texel sangat terobsesi dengan wanita itu. Selama 2 tahun, Texel mencari wanita cantik itu. Hingga sampai pada suatu hari, secara nggak sengaja, Texel menemukannya dan berusaha untuk mendekatinya. Tapi sayang sob, saat Texel menyatakan perasaannya pada wanita cantik itu, ternyata Texel ditolak oleh wanita itu. Dengan penuh kemarahan, Texel pun menghilangkan nyawa wanita itu. Texel menyesal wanita itu tewas sebelum ia tahu siapa nama wanita cantik itu. Tapi beruntung Texel ternyata menemukan foto wanita itu bersama suaminya. Dan di balik foto itu tertulis nama wanita itu, yaitu Isabel. Dan suaminya di dalam foto itu adalah Jeremy. Bentar sob, sampai sini Mince mikir mungkin Jeremy memiliki kisah masa lalu di mana istrinya tewas dan pelakunya tidak pernah ditemukan. Lalu Texel datang pada Jeremy untuk mengakui bahwa Texel lah pelakunya. Tapi ternyata nggak begitu ceritanya sob. Penasaran? Kita lanjut. Jeremy tertegun mendengar Texel menyebut nama Isabel, istrinya yang hilang 20 tahun lalu. Ia makin gak nyaman saat Texel mengatakan bahwa Texel senang telah melakukan sebuah kejahatan yang sempurna. Tak ada yang melihat dia datang dan buktinya Texel masih bebas hingga sekarang. Kalimat itu sob, persis seperti kata sempurna yang selalu melekat pada diri dan karya-karya Jeremy. Dalam keterkejutannya, Jeremy bertanya pada Texel siapa yang memberitahu Texel tentang istrinya yang hilang. Tak mendapatkan jawaban, Jeremy pun pergi meninggalkan Texel dengan kikuk dan Texel mengikuti segala gerak-gerik Jeremy. Jeremy langsung masuk ke toilet dan mencoba membasuh mukanya di toilet untuk menenangkan pikirannya. Dan Texel ternyata tetap mengikutinya. Dengan kesal, Jeremy bertanya permainan apa yang sedang dimainkan Texel padanya hingga mengungkit-ungkit tentang istrinya Isabel yang hilang 20 tahun lalu. Bagi Jeremy, hilangnya Isabel 20 tahun lalu adalah hal terburuk dalam hidup Jeremy. Texel tidak akan mungkin mengetahui hal itu jika tidak ada seseorang yang memberitahunya pada Texel. Karena kejadian hilangnya Isabel itu terjadi 20 tahun lalu, sedangkan Texel saat ini masih remaja. Sambil mengejek kebingungan Jeremy, Texel menertawakan Jeremy yang terlihat sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau 20 tahun yang lalu istrinya Isabel hilang. Nah, sayangnya sob, pembicaraan mereka harus terhenti karena pengeras suara memberitahu mereka untuk segera menaiki pesawat mereka. Nah, sampai sini makin bingung kan sob? Mince juga makin penasaran sama Texel ini. Siapa sebenarnya Texel ini? Juga apa tujuannya ngerecokin si Jeremy? Penasaran juga? Kita lanjut lagi. Setiba di kabin pesawat, Jeremy terus menatap ke pintu pesawat dengan cemas, berharap Texel tak dapat mengejar pesawat lagi. Ia lega Texel tak juga muncul saat pintu pesawat akhirnya ditutup. Di kursinya ia mengingat kembali ketiga cerita Texel. Pikirannya melayang berhalusinasi seolah-olah kembali sedang melanjutkan perbincangannya dengan Texel yang terputus saat di toilet tadi. Ia berhalusinasi mengakui pada Texel bahwa ketiga cerita Texel itu adalah cerita diri Jeremy sendiri.
dan mulailah gantian Jeremy yang bercerita pada Texel dalam halusinasinya. Ingatan Jeremy kembali ke masa 20 tahun silam di saat usia 4 tahun pernikahannya dengan Isabel. Jeremy dan Isabel pindah ke apartemen baru di Paris. Hubungan mereka pada awalnya terasa indah hingga lambat laun Jeremy melihat Isabel yang mulai bersikap menjauhi Jeremy. Pertengkaran pun jadi semakin sering terjadi di antara mereka. Bahkan gak jarang Jeremy pergi meninggalkan Isabel berhari-hari lamanya untuk menghindari pertengkaran yang berlanjut. Padahal saat itu juga Jeremy sedang harus menyelesaikan karya besarnya, yaitu Bandara Paris, di mana ia berbincang-bincang dengan Texel saat itu. Suatu hari setelah Jeremy pergi meninggalkan Isabel akibat pertengkaran hebat, Jeremy pulang ke apartemennya untuk berbaikan dengan Isabel. Namun ternyata Jeremy menemukan tiket pesawat Isabel yang akan meninggalkan Jeremy pergi ke Belanda. Merasa ditolak, Jeremy kembali pergi meninggalkan Isabel. Tapi Jeremy nggak menyangka sob, jika itu adalah akan menjadi pertemuan terakhir dirinya dengan Isabel. Beberapa hari kemudian, Jeremy kembali ke apartemen untuk mencoba berbaikan kembali dengan Isabel. Tapi ternyata Jeremy tak menemukan Isabel di apartemennya. Jeremy hanya menemukan tespek yang menyatakan bahwa Isabel sedang mengandung anak mereka. Ya sob, Isabel menghilang dalam keadaan hamil. Jeremy lalu mengakhiri ceritanya dan bertanya pada Texel. Tiba-tiba Jeremy langsung tersadar dari halusinasinya dan ternyata Texel sudah berada di dalam pesawat sob. Tapi anehnya Texel bisa berpindah-pindah tempat menggodanya. Saat itulah Jeremy mulai menduga kalau sebenarnya Texel tidaklah nyata. Ia mengetesnya dengan meminta pada Texel untuk mencoba berteriak meminta secangkir kopi pada pramugari. Dan ternyata Jeremy langsung lari menyeruduk bersembunyi di toilet. Ingatannya kembali ke cerita masa lampau yang terpenggal, yaitu kejadian yang sebenarnya terjadi saat Jeremy kembali ke apartemennya untuk berbaikan dengan Isabel. Namun Isabel menolaknya dan bahkan Jeremy menemukan tiket pesawat Isabel yang akan berangkat ke Belanda. Rupanya setelah Isabel menolaknya, bukannya Jeremy pergi meninggalkan Isabel lagi sob. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah setelahnya, barulah Jeremy menemukan tespek yang menandakan bahwa Isabel sedang mengandung anak mereka. Untuk menutupi perbuatannya, Jeremy lalu membawa jasad Isabel ke area ekspansi Bandara Paris yang sedang dibangunnya. Lalu, ya sob, sejak itu Bandara Paris menjadi tempat pemakaman Isabel selamanya. Tiba-tiba Texel sudah berada di dalam toilet bersama Jeremy. Jeremy terus bergumam meyakinkan dirinya bahwa ia tidak pernah menghilangkan nyawa Isabel. Dengan bingung, akhirnya Jeremy bertanya pada Texel. Tiba-tiba toilet dipenuhi cairan beton dan Texel berusaha mengubur Jeremy. Sekejap keadaan langsung berbalik dan Texel tenggelam dalam cairan beton. Setelahnya, Jeremy dengan cemas dan terus-menerus meyakinkan dirinya jika dia tidak pernah menghilangkan nyawa Isabel. Tetapi Isabel menghilang dan tidak pernah lagi ditemukan. Film kemudian ditutup dengan Jeremy yang kembali ke tempat duduknya setelah membersihkan dirinya. Ia lalu memandang keluar jendela pesawat dengan tersenyum puas. Lalu film pun di end. Well sob, film ini diadaptasi dari novel Prancis berjudul The Enemy's Cosmetic. Masuk menjadi film thriller kelas A, film ini meninggalkan beberapa pertanyaan dan memerlukan analisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Siapa Texel itu sebenarnya? Apa benar Texel adalah anak Jeremy seperti yang diakui Texel? Terus apakah Texel itu nyata? Juga apakah ketiga cerita Texel itu juga nyata?
Lalu apa kaitannya dengan Jeremy ketiga cerita itu? Oke, untuk menjawabnya, mari kita bahas sob. Ingat adegan akhir di mana Texel diminta Jeremy untuk berteriak kepada pramugari untuk meminta secangkir kopi. Dan ternyata sang pramugari tak mendengar teriakan Texel. Juga adegan toilet pesawat yang tiba-tiba dipenuhi coran beton. Dan itu ada hal yang tidak mungkin terjadi di dalam pesawat. Jadi kesimpulannya, Texel itu adalah benar, tidaklah nyata. Lalu siapa Texel itu sob? Dan apa hubungannya ketiga cerita Texel dengan Jeremy? Oke, kita ingat perkataan Jeremy pada Texel bahwa ketiga cerita Texel itu bukanlah cerita masa lalu Texel, akan tetapi adalah cerita masa lalu Jeremy sendiri. Ya sob, jadi ketiga cerita Texel itu adalah benar cerita masa lalu Jeremy sendiri. Nah, kalau Sobat Telur menonton langsung filmnya, Sobat akan ditampilkan potongan-potongan adegan di mana Jeremy memiliki masa lalu yang kelam dalam keluarganya hingga dia berperilaku memakan mie dengan rakus sama seperti cerita pertama Texel yang memakan makanan empus. Lalu ada juga potongan adegan di saat Jeremy membuat teman sekolahnya yang bernama Frank menghilang tanpa jejak. Persis sama seperti cerita kedua Texel yang membuat teman sekolahnya tewas dengan ritual doanya. Nah, demikian juga ditampilkan potongan adegan di mana akhirnya Jeremy pergi ke Paris dan tanpa sengaja bertemu dengan Isabel di pemakaman lalu terobsesi dengannya. Setelah menikah dengan Isabel, Jeremy sangat takut kehilangan Isabel. Hingga akhirnya begitu Jeremy mengetahui bahwa Isabel akan meninggalkannya dan pergi ke Belanda, ia pun menghilangkan nyawa Isabel lalu menimbun jasadnya di coran beton bandara Paris. Tetapi kemudian ia mengetahui bahwa Isabel sedang mengandung anaknya melalui strip kehamilan yang ditemuinya di kamar mandi. Untuk menutupi penyesalannya, selama bertahun-tahun Jeremy membentuk keyakinan dalam dirinya jika Isabel tewas bukan karena dirinya. Akan tetapi Isabel menghilang begitu saja dari apartemennya pergi ke Belanda dalam keadaan mengandung anaknya yang diyakini Jeremy akhirnya lahir di Belanda dan ia beri nama Texel. Jadi Texel itu adalah hati nurani Jeremy yang diwujudkannya dalam bentuk sebagai putrinya yang telah lahir di Belanda. Nah, kesimpulannya sob, seluruh cerita kebersamaan antara Jeremy dengan Texel dalam film ini hanyalah khayalan Jeremy belaka. Rasa penyesalannya berubah menjadi khayalan di saat ia harus ke bandara Paris yang tak lain adalah tempat peristirahatan terakhir Isabel dan anak yang sedang dikandungnya. Namun pada akhirnya, Jeremy mampu melewati rasa bersalah atas kejahatan yang dilakukannya yang ditunjukkan dengan adegan Jeremy yang tersenyum puas memandang keluar jendela pesawat setelah ia meninggalkan Texel dalam cairan beton di toilet pesawat. Jeremy puas karena ia telah mampu melakukan sebuah kejahatan yang sempurna. Buktinya sampai hari itu atau sampai 20 tahun kemudian dia tidak pernah ditangkap atas kejahatan yang dilakukannya. Jeremy juga tersenyum puas karena ia sangat meyakini jika ia tidak melakukan kejahatan pada Isabel. Isabel tidak tewas karena dirinya, akan tetapi karena memang Isabel menghilang pergi meninggalkan apartemennya dan sampai sekarang tidak pernah diketahui lagi keberadaannya oleh Jeremy. Seperti keyakinan Jeremy sob, sesuatu yang selalu diulang-ulang pada akhirnya akan menjadi sebuah pembenaran. Ia selalu mengulang-ulang membentuk opini dalam pikirannya bahwa istrinya Isabel pergi menghilang, meninggalkannya. Dan pada akhirnya menjadi sebuah pembenaran baginya bahwa ia tidak pernah menghilangkan nyawa istrinya Isabel, akan tetapi Isabel pergi menghilang, meninggalkannya. Well, begitulah sedikit penjelasan dapat Mince simpulkan sob. Apa sobat punya kesimpulan sendiri dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Thanks sudah mampir ke Daman Alur Channel. Sampai ketemu dalam bahasan film Mince selanjutnya. See you!